Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala syafaati rasulihi khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawsalafuna as-salih biniyati anna Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa akhrana thumma ila hadrati man hadaina al-fatihata lahum wa dzakarna asma'ahum fi hadzal majlisi khususan jami'i muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhina bid-din khususan muallif hadzal kitab wa usulihim wa furu'ihim anna Allah ta'ala yataghashshahum birrahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain. Ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Hadis ke 54, betul ya? An Anasin Ibni Malikin qala ay warwiya an Anasin, asalnya begitu, diriwayatkan dari sahabat Anis, apa Anas? Anis, Anas bin Malik qala, berkata ia Anas bin Malik, asabatin nasa sanatun ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Asabat maknanya menimpa, an-nasa akan manusia waktu itu. Apa sanatun? Tahun paceklik, tahun yang terjadi kemarau panjang. Itu terjadinya ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabainama an-nabiyyu, apa an-nabiyya di situ? Nabiyyu. Maka pada waktu adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yakhtubu, berkhutbah ia Nabi, fi yaumil jum'ati, pada Jum'ah, hari Jumat, khutbah hari Jumat. Tiba-tiba di tengah khutbahnya qoma. Qoma mananya berdiri siapa? A'rabiyun. Ya Allah ya Karim, Arab Baduy, wong alas, orang yang tinggal di pedalaman hutan. Faqala, kemudian berkata siapa A'rabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, halaka al-malu. Halaka mananya hancur. Apa al-malu? Harta. Apa maksudnya harta itu hancur? Jadi sepanjang musim kemarau, hampir mayoritas hartanya orang-orang Arab waktu itu, harta yang dimaksud itu al-hayawanat, binatang-binatang ternak. Maka halaka ini bisa dimaknai mati. Pada mati binatang-binatang ternak,
lifaqdi ma tar'ahu, karena mereka kesulitan mencari apa? Makanan ternaknya. Jadi rumput segala rupa apa? Akibat kemarau panjang. Dulu belum ada tukang pelet zaman dulu. Jadi ngandelin apa? Rumput. Ayat yang dikatakan halakal malu, pada mati apa? Binatang ternak. Waja'a al-iyalu, waja'a dan pada lapar. Kelaparan maknanya apa? Al-iyalu, al-iyal maknanya keluarga. Li'adami wujudi ma ya'ishuna bihi minal aqwati lihabsil matar. Jadi karena hujan sudah lama tidak turun, akhirnya tanaman-tanaman ya gak bisa tumbuh, sehingga ya, cara gandum sebagai makanan pokok orang Arab waktu itu tidak ada, sehingga pada kelaparan. Zaman dulu belum bisa ngimpornya kemana dulu? Nggak bisa. Kalau sekarang ya ngimpor dari rumah mertua. Agak punya beras main kemana? Ke rumah mertua atau ke rumah orang tua. Wajahnya agak dimelas dikit, insya Allah pulang bawa setengah karung. Masih suka begitu sama orang tua? Potongan anak rumah orang tua melas ini ya, kapan nyenengin orang tua? Bu, anaknya masih begitu kalau ke rumah? Alhamdulillah. Karena itu fad'ullaha lana, fad'u, mudah-mudahan mendoakan Tuhan Allah akan Allah, lana untuk kami. Jadi permohonan A'rabi ini tolong doain kepada kami. Doanya supaya hujan apa? Farafa'a yadaihi, farafa kemudian mengangkat ia Nabi, yadaihi akan kedua tangannya Nabi. Apa yang terjadi ketika Nabi mengangkat tangan? Wa ma nara, hal keadaan apa? Tidak melihat kami fis samai, ke arah langit itu. Para sahabat melihat ke langit, ya Allah, nggak ada awan sama sekali. Penter kalau bahasa orang kitanya apa? Panas. Yo musim apa? Kering. Faza'atan akan kumpulan awan mendung, tidak ada sama sekali. Saat Nabi berdoa itu tidak ada apa? Sepotong awan yang nanti akan menghimpun air menjadi mendung, tidak ada. Faza'atan itu maknanya aikit'atan min sahabin, sedikit saja dari apa? Awan, tidak ada. Biasanya tanda-tanda hujan itu kan awannya apa? Tebal, terus nanti turun. Ini tidak ada. Ini sebelum kelar baca hadisnya ini, kira-kira hujan nggak? Yang doa Nabi soalnya ini, kira-kira turun hujan nggak? Ya ini kalau cara sinetron endingnya udah ketebak, karena yang baca doa siapa? Nabi. Ya Allah, fawalladzi nafsi biyadihi, kata Anas bin Malik, fawalladzi, maka demi zat nafsi yang ada pun jiwaku, yaitu biyadihi dalam genggamannya, alladzi ma wado'aha tidak meletakkan ia Nabi akan yad, hatta thara, sehingga bolong apa as-sahabu, awan mendung, amsalal jibali, hal keadaan sebesar umpamanya apa? Gunung. Awalnya kami lihat waktu Nabi mengangkat tangannya itu ya penter aja, tapi tiba-tiba apa? Menggumpal awan segede-gede gunung. Kira-kira apa?
Cuman kalau cara nih doa Nabi nih ya hujan deras ntar kagak berhenti akhirnya apa? Maka lahirlah doa Allahumma hawalaina wala alaina itu dari situ. Jadi nanti ada doa bunyinya apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doa mindain hujan. Bapak kalau mau hajatan tuh kira-kira gerimis atau mau maulid, mau mi'raj, mau apalah pokoknya tabligh akbar, baca nih doa Allahumma hawalaina wala, gimana kira-kira hujannya pindah enggak? Makin banyak. Ya ini beda orang beda hasil ya. Summa lam yanzil kemudian tidak turun ia Nabi mimbari dari mimbarnya Nabi hatta ra'aitu sehingga menyaksikan atau melihat aku al-matara akan hujan, turun air hujan. Padahal belum selesai khutbah. Masya Allah, gak perlu pawang hujan kalau ada Nabi. Gak perlu apa? Salat istisqa. Apa kalimatnya? Apa bacanya itu? Yatahadaru hal keadaan menetes ia al-matar ala lihyatihi atas jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menunjukkan bahwa hujannya deras sampai menetes ke jenggotnya Nabi. Bayangin ya, sholat Jumat di zaman Nabi masjidnya bukan kayak masjid sekarang. Ya ala kadarnya masjid, sehingga kalau kira ya kehujanan sampai lepek dan lihyahnya Nabi kebasahan, menetes air hujan. Famutirna maka diturunkan hujan kami yaumana pada hari kami sedang mendengarkan khutbah tadi. Zalika akan yang demikian itu yaumal hadir, pada hari itu juga kontan begitu Nabi baca doa langsung turun hujan. Wa minal ghaddi, bukan cuman hari ini doang turunnya, terus turun juga pada hari besok. Min bimana fi ay wa fil ghaddi, jadi besoknya turun lagi hujan. Lusa bagaimana? Wa ba'dal ghaddi, dan setelah kemarin berarti apa? Setelah besok itu apa? Lusa. Wah, Masya Allah. Walladhi, dan hari yalihi yang mengiringi ia alladhi akan ba'dal ghad, terus totalnya hampir seminggu hujan kagak ngaso-ngaso. Nih yang tadi minta didoain kagak diceritain lagi nih. Kemana lagi nih? Ya Allah, hadisnya agak panjang ya. Hattal jum'ati, sampai atau hingga hari Jumat al-ukhra yang lain, artinya sampai Jumat berikutnya masih hujan aja, berarti kan full berapa itu? Seminggu. Wah, Masya Allah, deras sekali. Wa qama, dan pada Jumat berikutnya ketika Nabi menyampaikan khutbah diulang lagi. Nah, kali ini yang diri orangnya sama tapi minta doainnya beda. Kenapa? Laparannya yang pertama kelaparan sama apa? Ya binatangnya banyak yang, kalau sekarang karena hujan yang gak berhenti-berhenti rumahnya pada rubuh. Terus apa? Ternyata orang itu serba salah, itu bukan zaman sekarang, dari dulu juga serba salah. Ini kalau kering orang ngeluh, kalau hujan orang ngeluh. Ternyata dari dulu ya sama. Jadi bukan barang baru, hujan mulu ini. Nah, coba ntar kalau giliran panas itu penter kemarau bagaimana itu ngomongnya? Panas banget. Tukang AC itu laku banget kalau musim panas. Kalau sekarang yang laku tukang apa ini? Bakso, ya Bu, sotomi, laku nggak? Yang kesian tukang apa kalau begini nih? Astaga. Ini gara-gara tukang es doanya ini apa?
diterima oleh Allah, nggak hujan-hujan ini. Cara tukang cilok, tukang somai, tukang apa itu, wah doanya manjur banget. Hujan kagak berhenti. Nah, enak hujan-hujan makan apa? Yang kuahnya panas-panas itu ya, Pak Haji Kendar ya. Haji Kendar mah kurang tapi doyan makan. Ya, makanya secuil. Waqom ini kelanjutan ya. Jadi Jumat berikutnya setelah terjadi hujan yang deras luar biasa, waqama dan berdiri siapa zalikal a'rabiyyu, laki-laki itu juga masih orang Arab Badui itu, au qala, ini syakkun minar rawi. Jadi perawi hadis ini ragu. Au qala atau berkata siapa apa? Anas ya. Ghairuhu, kali ini yang berdiri bukan A'rabi yang kemarin, tapi apa? Yang lain lagi. Nah, jadi ada dua versi. Menurut Anas itu bisa jadi yang kemarin diri lagi, itu juga orangnya. Bisa jadi apa? Orang lain. Nah, itu ada keraguan di periwayat hadis. Faqala, kemudian berkata siapa A'rabi, ya Rasulullah, tahaddama atau bacanya, tahaddama, rubuh apa albina'u, bangunan-bangunan kami. Ini bayanginnya rumah zaman dulu ya Pak, bukan rumah kayak sekarang. Orang dulu itu bangun rumah itu zaman Nabi pakai cakar ayam nggak Pak? Ya boro-boro cakar ayam. Semen pakai semen. Lah boro-boro emang 3 roda udah ada zaman dulu. Belum ada. Ya timbang begitu dah. Yang kena angin dikit rubuh, apalagi hujan apa? Terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, serba salah ya. Wa ghariqa, dan tenggelam apa al-malu, kambing saya pada nganyut ya Rasul. Kemarin kambingnya apa? Pada mati gara-gara kelaparan, sekarang matinya gara-gara nganyut. Kan serba salah toh? Wa ghariqa mananya bu? Tenggelam apa al-malu, ya hewan ternak kami. Nah sekarang bagaimana maunya? Doa lagi dah. Fad'u, maka sudi kiranya Tuhan berdoa Allah kepada Allah lana untuk kami. Namanya Nabi pelayan umat ya, doa ngangkat tangan lagi. Jadi ini ya Pak Ustadz ya, kita itu kalau jadi Ustadz itu harus sabar ya. Karena umat ya mintanya kan ya warna-warna, mintanya itu macam-macam umat. Ustadz kalau ngaji biar tegas, ngapa? Payah banget Ustadz suaranya. Ntar kalau saya ketegusan, Ustadz jangan terlalu galak Ustadz. Itu memang umat begitu. Ya Allah, khutbah Jumat itu kecepatan, ada yang protes, kelamaan, ada yang ngukur sedang, itu kan susah. Ngimamin sholat. Kalau kayak tadi tuh saya ngimamin kecepatan apa kelambatan apa sedang? Awas jangan cari muka nih ya. Nah, iya, umat itu kan ya permintaannya beda-beda ya. Kita ya pinter lah mengambil hatinya umat gitu. Tapi pastikan kalau ustadz impor kayak saya ini kan ustadz impor ya bukan asli orang sini. Kalau ada yang tersinggung terkait apa yang saya sampaikan, pastikan saya tidak berencana menyinggung. Karena apa? Ya, karena saya nggak tahu problem orang sini. Ya kalau kira-kira pas kena begitu, nyinggung gua nih Ustadz, ya itu mah kebetulan aja. Ya saya mungkin ya sekedar ngomong, tiba-tiba ada yang kena apa? Nah, itu. Kecuali ya Ustadznya orang sini asli, ini mah gua pisan, nah gitu. Karena ya ustadznya tahu gitu. Umat itu ya kayak gitu, sehingga ketika terjadi hujan yang sangat deras nggak berhenti selama seminggu dan dampaknya seperti itu, fad'ullaha lana farafa, kemudian mengangkat siapa Nabi yadaihi, akan kedua tangannya Nabi, wa qala Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi aslinya doa Allahumma hawalaina wa la alaina, yaitu Allahumma, ya Allah,
Hawalaina. Hawalaina itu kalimat yang dibaca nasab ya, karena dia menjadi zarf makan ya. Pasti menyimpan amil yang mahzuf. Berarti takdirnya ay amtir hawalaina. Jadi kalau kita baca apa? Atau Allahumma amtur hawalaina. Ya Allah ya Karim, Allahumma ya Allah hawalaina, mudah-mudahan Engkau turunkan hujan di sekeliling kami. Maknanya jangan apa? Jangan di sini, turunnya apa? Lah ternyata di sana orang lagi mi'raj, sama doanya. Allahumma apa? Akhirnya bingung tuh hujan, ke sana ditolak, ke sini ditolak, kemana akhirnya? Udah tuh. Ya, udah. Beberapa ulama ada yang memang kita saksikan langsung ya, karomahnya terbukti. Tiba-tiba ya hujan berhenti, ada itu. Ntar kalau mau lihat tuh yang resep-resep itu terkait manjurnya ya ulama itu, lihat di YouTube suka ada itu di apa video-video itu. Cuman oleh adminnya seperti kadang-kadang didramatisir, kadang-kadang begitu. Cuma kadang-kadang emang udah hujannya mau berhenti aja, terus apa? Hujan mau berhenti, Allahumma hawalaina, ya itu nggak pakai itu juga berhenti gitu. Kira-kira udah gerimis dikit-dikit baru mulai acara, ya Allah, boleh kita baca doa apa? Allahumma hawalaina, ya Allah, mudah-mudahan Engkau turunkan hujan di sekeliling kami. Sekeliling kami itu yo, awas jangan kirim ke kampung Raden, ke kampung saya juga lagi apa? Kebanjiran, lagi hajatan. Wala alaina ay wala amtir alaina, dan jangan Engkau turunkan hujan alaika atas kami. Jangan turun hujan di RT sini dah, ya. Kiriminnya RT sebelah. Gitu. Allahumma wa hawalaina wa wala alaina. Fama yushiru, maka tidak berisyarah siapa Nabi biadihi dengan tangannya Nabi, illa nahiyatin, kepada arah minas samai, dari langit, illan farajat, kecuali apa? Ya Allah ya Karim, terbuka ia nahiyah, wasarat, dan jadi apa, al madinatu, Madinah waktu itu, yaitu mislal jaubati, apa? Mislal jaubah, yaitu seumpama perkara yang dikepung mendung. Wasala, dan mengalir apa, al-wadi. Wadi itu mananya lembah. Apa bacanya? Qonatu tuh. Qonatu rupanya lembah Qonah, syahran pada waktu 1 bulan. Walam yaji, dan tidak datang siapa ahadun, seorang pun, min nahiyatin, dari satu arah, illa haddatsa, kecuali bercerita siapa ahad, bil apa Pak? Jaudi, dengan apa? Cerita tentang hujan yang deras. Apa maksudnya? Jadi ketika Nabi baca Allahumma hawalaina wala alaina itu, Nabi sambil berisyarah dengan tangan. Setiap yang Nabi tunjuk, hujannya pindah ke sana. Cuma nunjukkan no. Sehingga akhirnya Madinah itu dikepung apa? Dikepung awan yang mendung, karena sama Nabi apa? Atas permohonan A'rabi itu, hujan yang tadinya mesti turunnya di situ, tapi turunnya oleh Nabi dia apa? Dipindahin ke sekeliling Madinah. Sehingga waktu itu cerita orang-orang yang ada di sekeliling Madinah itu ya ceritanya, hujan sebulan kagak ngasuk-ngasuk ini. Itu kali itu gara-gara A'rabi kemarin minta didoain sama Nabi. Mestinya turun ke situ, akhirnya turunnya mana? Dibagi-bagi sama Nabi. Boleh ini praktek bisa ya. Kalau kira-kira hujan deras banget, kita nuju ke sono, belokin dikit. Sono pas kampung saya, belokin dikit. Sono Cisalak, sono Cijantung, sono ada tuh daerah mana? Kalisari. Tinggal di sini yang kagak hujan, sekelilingnya jadi apa? Kagak berhenti kampungan gua. Hujan nggak sono? Kagak. Emang apa? Yang mana ada ustadz baca doa. Wah, berarti dipindahin kemari dong. Ya itu kali.
Ini cerita apa? Fama yusiru biyadi ila nahiyatin minas sama illan farajat wasaratil madinatu mislal apa tadi? Jaubah itu seumpama apa? Perkara yang dikepung awan mendung itu. Wasalal wadi, dan mengalir air di lembah tadi. Lembah apa yang dimaksud? Qonatu, ini nama lembah yang dekat Madinah itu. Selama berapa hari turunnya itu hujan syahron pada waktu walam yaji ahadun min nahiyatin, dan tidak datang seorang pun dari penjuru arah tadi illa haddasa bil jaudi, kecuali mereka saling bercerita bahwa di kampungan saya hujan kagak ngaso-ngaso. Sebabnya apa itu? Allahumma wa hawalaina wala. Mungkin yang sebelah sana dia kagak baca itu Allahumma apa. Astagfirullahaladzim. Paham ini Pak hadis? Kita bisa mengambil hukum minimal 2 di sini. Yang pertama, apa yang dialami Nabi ketika khutbah, ya khutbah ini kan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sudah singgung ya. Ternyata seorang khotib itu boleh bukan sekedar menyampaikan khutbah, tapi dia boleh berbicara seperti itu. Ya kali ini contohnya adalah bagaimana ada seorang apa? Arabi di tengah Nabi sedang khutbah Jumat, dia apa? Bertanya. Nah, itu biasa saja. Dan itu tidak memutuskan apa? Khutbah. Jadi khutbah Jumat itu memang tidak terputus gara-gara ada amrun i'tiradiyun namanya. Ada perkara yang menyelang-nyelangi. Maksudnya yang enggak ada urusannya sama isi khutbah. Rupanya kasusnya pertanyaan Arabi. Tidak jadi persoalan. Jadi kalau besok ada khutbah, ada khatib, kemudian negur ada orang lagi main HP, tolong HP-nya dimatikan. Itu tidak batal khutbahnya. Nah, ini umpama ada yang mengatakan, loh kok khatib ngomongnya begitu? Kita sudah baca hadis, minimal 2 kali kita baca hadis di pertemuan yang kemarin dan sekarang, ternyata Nabi ya pernah begitu. Cuman kasusnya Nabi bukan menyinggung memerintahkan orang apa matiin HP, tapi kasusnya apa? Nah, ini terkait Arabi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masalah hujan ya. Hujan itu ya, tapi kita juga harus paham ya, kelas kita itu jauh sekali dari kelas Nabi ya. Kita itu kelasnya aulah, sejauh mana kelas kita dengan Nabi itu, sehingga bisa jadi doa Nabi itu doa kita tidak semanjur apa? Doa Nabi. Kalau itu yang terjadi bukan karena apa-apa, ya Allah pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya ya? Mungkin karena kita bukan orang suci, mungkin ya ada bagian yang harus kita ambil hikmahnya. Ternyata hujan itu ya apa? Ya tinggal bagaimana hati kita lah ngadepin hujan, seperti halnya tinggal bagaimana hati kita menghadapi kemarau. Justru kalau saya ini ya cara sekarang musim hujan ini ya berusaha supaya air itu ya gak lari sampai habis itu. Ya cuman kalau yang di rumah itu kan lahannya hanya 700 meter, yang dibangun itu 80%, 70% lah. Jadi ruangan terbukanya itu masih apa? Tinggal ya 30%-nya. Itu pun diambil jalan yang cor dan apa? Lapangan bulu tangkis. Nah, artinya yang bisa menangkap air hujan itu di lokasi yang di Darul Falah itu ya paling hanya 10-20%. Untungnya dia posisinya dekat kali. Dekat kali itu kan resikonya apa? Ya airnya itu apa? Ya, masih agak banyak seperti itu. Dan saya sudah berusaha bagaimana menanam pohonan-pohonan supaya apa? Air yang turun di musim hujan ini tidak langsung nganyut ke kali, tapi dia diserap oleh apa? Pohon-pohon seperti itu. Jadi cara di tempat saya itu gali sumur 2,5 meter udah keluar air. Tahu kalau di sini berapa meter? Keluar airnya itu berapa meter di sini Pak RT? 12. Enggak, yang keluar air doang walaupun masih jelek. Oh, di tempat saya cuma 2,5 meter ya? Itu dia maksud saya.
Nah, tantangannya justru yang di Sukabumi ya. Di Sukabumi itu bagian sawahnya 4 meter baru keluar air. Tapi kalau pondok itu ya Diaul Falah kan di kebun ya. Itu kemarin waktu ada orang nyumbang sumur itu 6 meter baru keluar air. Baru ketemu bagus tuh ya 12. Ya karena di sana masih banyak tanah luas. Nah, masalahnya pas kemarau yang lalu itu banyak warga yang sudah kekeringan. Lah, ini tantangan buat saya. Sehingga saya minta ke insinyurnya yang gampang, tolong dipetakan itu lokasi 9.000 meter, bagaimana bangunan itu hanya ya 45% saja. Jadi yang nanti dibangun itu hanya 45% saja. Selebihnya ya itu. Dan kalaupun ada jalannya tidak dicor tapi dengan menggunakan apa? Paving block. Dalam rangka apa Pak Ustadz? Ya tadi. Dalam rangka untuk nabung air seperti itu. Dan bahkan alhamdulillah ini kolam ikannya sudah jadi dua-duanya, sehingga nanti udah dibiarin ikan. Perdana saya ngempanin ikan wirang banget, alhamdulillah ya, sambil nongkrong di pinggir empang itu. Ya Allah, pemandangannya gunung, alhamdulillah, nikmat sekali. Nah itu kolam ikan itu nanti menjadi kolam penampungan air limbah, tapi sudah difilter 4 kali, sehingga nanti air kolam itu menjadi air bersih, yang itu untuk apa? Pertanian dan perkebunan. Nah itu memang ada upaya ke sana, dan alhamdulillah doain saja mudah-mudahan proyek-proyek ini ya bisa lancar, dan ke depan ini ya insyaallah jadi ya percontohan minimal untuk masyarakat situ. Bagaimana air limbah domestik itu jangan sampai dibuang jadi comberan begitu, tapi dikelola sedemikian rupa sehingga nanti ya akan membantu kita saat datang musim apa? Ya kemarau panjang. Paling enggak begitu. Nah, ini tinggal orang yang rumahnya kayak begini, ini kan rumahnya dempet ini. Udah nggak ada lahan hijau. Kalaupun ada pohon paling ditaruhnya di pot. Nah, pohonan di pot itu ya sekedar di pot itu. Ya wallahu a'lam ya. Tapi untungnya kita ada apa? PAM. Nyampe nggak kemarin PAM-nya? Hah? Belum nyampe. Tolong itu Pak RT nanti ya diusulin. Lah iya, kalau orang kota kan ngandilinnya apa? PAM ya. Air PAM itu apa sih? Ya air kali yang disuling. Menggunakan teknologi, salah satunya menggunakan kimia. Ya itulah namanya hidup di perkotaan. Sekarang cerita orang kekeringan ya sampai ke kampung, bukan cuma di kota doang. Cianjur dulu yang melimpah air, sekarang tanya Cianjur bagian mana yang sekarang masih melimpah air? Sudah bisa dihitung jari. Karena betapa masifnya pembangunan, sehingga kita nggak kayak orang Jepang apa-apa itu. Nggak boleh ngelihat tanah kosong, tebang, bangun kontrakan. Kalau gitu begitu modelnya. Insya Allah. Ini ngapain ngomongin kontrakan? Jadi kita tuh kurang bersahabat sama alam. Akhirnya ketika datang bencana, zaharul fasadu fil barri wal bahri apa? Bima kasabat aydin. Memang ayatnya sudah ngomong dari dulu. Yang bikin rusak alam itu ya manusia. Sehingga ketika terjadi bencana, yuk makan gitu. Kalau kata Ebit Giade bagaimana? Nah, itu. Ya Allah. Lanjut hadis ke-55. An Abdillahi ibni Umar. Ya Allah ya Karim, dari sahabat Abdullah bin Umar, berarti anaknya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kana, adalah Nabi, yaitu yusalli salat ya Nabi qabla zuhri, sebelum zuhur. Berarti apa? Qabliyah zuhur. Berapa rakaat? Rakaataini, 2. Di mana Nabi ngerjainnya qabliyah zuhur 2 rakaat? Di rumah apa di masjid? Bu? Tahu Nabi kapan hidupnya tahu? Oh pernah cerita. Ya Allah ya Karim, rakaataini wa ba'daha, sama setelahnya apa? Zuhur
rakaataini 2 rakaat ba'diyah zuhur juga sama. Di mana Nabi ba'diyah zuhur? Di rumah juga. Wa ba'dal maghribi, setelah maghrib rakaataini 2 rakaat juga sama fi baiti. Ini kalimat fi baiti ini ya ta'alluqnya itu bukan sekedar ke ba'dal maghrib doang, tapi mulai dari apa? Qabla zuhri. Jadi qabliyah dan ba'diyahnya Nabi itu selalu di rumah. Jadi kita husnuzon aja dia, kalau orang habis sholat langsung pulang itu mungkin sholatnya di mana? Masalahnya bener nggak itu dia? Hah? Cuman kalau potongan kita itu potongan kalau udah pulang itu suka apa? Nah itu mendingan mana? Di masjid kita ba'diyah paket lah. Tapi kalau udah pulang tuh gimana ya? Perut lapar, terus pulang nyingkap gituan tuh, la ilaha illallah, ikan asin wangi banget. Kira-kira bisa nggak tuh ba'diyah tuh? Hah? Lah ya itu kadang-kadang itu baru sekedar ikan asin, belum ntar kalau ada bola, ya Allah, macam-macam lah. Makanya sebetulnya begini ya, Pak Ustadz, kalau kita ba'diyah qabliyah di masjid berarti kita nggak ittiba Nabi? Ya, kalau versinya ittiba itu harus begitu. Tapi ittiba itu kan gini Pak, mengikut Nabi itu kan kalau dalam pandangan ulama yang luar biasa itu nggak harus sama persis. Lain ittiba sama Nabi sama persis, kesulitan gitu. Yang menarik itu bagaimana Gus Baha itu ya, Kiai Bahauddin Nur Salim waktu membaca sebuah kitab karya Said Alwi Al-Maliki di depan Habib Jindan itu di Al-Fakhri. Saya sampai kaget itu, sekelas Habib Jindan saja itu belum pernah baca kitab itu. Padahal beliau lama di Yaman, tapi Gus Baha sudah baca kitab itu. Bagaimana definisi ittiba'un Nabi itu dijelaskan, Masya Allah, saya wajar. Jadi mengikuti Nabi itu tidak harus sama persis, karena kalau sama persis itu bisa jadi kita nggak masuk kategori ittiba'un Nabi. Sampai dikasih contoh-contohnya. Menurut Bapak saya baju begini apa ittiba'un Nabi, Pak? Kalau yang dimaksud ittiba'un Nabi harus sama persis sama Nabi, ya saya nggak sama persis. Tapi esensinya ittiba Nabi itu bukan bahannya. Kalau bicara ittiba'un Nabi, jangan tanggung-tanggung dong. Jangan sekedar gamis, tapi bahannya juga harus sama seperti bahan yang dipakai oleh apa? Kira-kira zaman Nabi pakai bahannya apa? Hah? Nanti akan kesulitan kita. Maka tidak boleh overclaim bahwa kita itu yang paling sunnah. Itu menurut saya terlalu sombong. Orang kalau ngomong apa, saya paling nyunnah, itu terlalu sombong. Saya ini pakai gamis Pak Ustadz karena ikut Nabi. Sini sampai ngomong biar jelas ya. Maksudnya gimana tuh? Oh, Nabi kan pakai gamis. Oke. Jangan nanggung Mas kalau mau ngikut Nabi. Sekalian bahannya juga harus sama dengan Nabi, jahitannya harus sama dengan Nabi. Loh, Nabi itu belum ada tailor, belum ada apa? Konveksi, belum ada apa lagi? Ya tailor kan? Lah iya. Nabi itu pakai apa? Pakai tangan. Jadi kalau mau ikut Nabi pakai gamisnya, kainnya kain belacuk, kemudian pakai jahitnya pakai itu baru sama persis sama Nabi. Lah kalau belinya dicondet nih keluarga. Jadi saya ngajak kita itu agak cerdas sedikit lah kalau apa-apa itu. Kita kadang udah sering ngaji kok ya kurang cerdas aja gitu. Yang penting gini, esensinya ittiba'un Nabi dalam konteks memakai baju itu adalah menutup aurat. Kalau saya lebih kepada itu. Yuk, model begini yang penting kan menutup aurat plus tambahan memakai etika yang berlaku dengan masyarakat setempat, jadi kearifan lokal lah. Ya tentunya kan menurut saya ini, Allah alam bener ya, menurut saya cocok aja pakai ini, masih pantas. Kecuali saya pakai lepes, misalnya ngimamin pokoknya lepes, terus pakai kaos yang ada gambar partainya, itu kan yo walaupun secara esensi menutup aurat, tapi kan
Etikanya nggak dapet tuh, kecuali maaf ya, ada orang pakai gamis semua, cuman bacaannya boncos semua. Dia yang pakai apa? Lepis, suaranya bagus, fasih banget. Mendingan yang mana kalau begitu? Halo? Umpama terjadi di musola kecil gitu ya, orang kok yang pakai gamis putih semua, jenggotnya panjang semua, pokoknya mirip Nabi lah kira-kira. Tapi baca Qurannya boncos semua. Ada anak muda pakai lepis, yuk pakai kaosnya gambar caleg gitu loh, yang cewek itu loh. Kira-kira yang maju siapa itu kalau begitu? Halo? Apa tukeran dulu yang boncos pakai lepis? Jadi kalau sudah lari ke sana itu berarti kan pakaian tidak menentukan tuh. Ini maaf nih, ngomong begini ini emang harus perlu hati yang baik. Jangan ada kebencian, benci ya enggak, pasti nolak. Ya Allah. Ini berapa menit lagi? 1 menit lagi dia. Sudah isya tuh. Kalau udah isya begini ya. Udah isya. Ya Allah ya Karim. Sampai mana tadi ngomongin apa saya? Masalah sunnah Nabi. Ya memang. Kalau kita merasa overklaim terlalu nyunah ya sombong lah menurut saya. Karena betapa sulitnya kalau sama Nabi itu susah sekali gitu. Nabi itu kalau makan pakai tangan. Sampai di situ kita sepakat lah. Kita makan pakai tangan. Dalam beberapa hadis 3 jari. Waduh. Yang kita hadapin soto. Halo. Yang kita hadapin apa? Kira-kira 3 jari gimana itu? Paling kena wihunnya doang itu. Yang kena apanya doang? Wihunnya doang sama gaji. Lah ini bagaimana sih orang? Ya Allah. Ya kalau makanannya jamaah sama Nabi korma begitu, ya enak pakai 3 jari, Jadi menurut saya itu mengamalkan sunnah Nabi itu harus cerdas ya. Ya harus cerdas. Kurang cerdas itu jadi wagu. Cara orang Jawa tuh wagu itu apa ya? Ya agak norak gitu. Senyum-senyum aja saya. Ya Allah. Jangan sampai kita overklaim paling nyunah. Ada ribuan sunnah Nabi yang saya yakin sampai mati kita belum ngerjain semua itu. Sampai saya ribuan. Ya alhamdulillah ya beberapa majlis ya, yang modelnya kayak gitu kalau udah ngelihat saya udah ngeri aja. Aduh kadang-kadang kalau ngimamin sholat itu ya, kalau mereka kan ngimamin sholat langsung ngatur sok gitu ya. Emang hadisnya begitu. Kalau saya kagak pakai begitu. Kalau saya balik badan siwak. Apa pesannya? Ini orang yang ngaku nyunah Nabi kagak dia juga pakai siwak sini. Coba Bapak kalau ngimamin sholat coba itu sederetan orang yang pakai gamis ada nggak yang pakai siwak? Kalau saya nggak pakai supu wakum enggak, lurus rapat mungkin saya begitu, lurus rapat persis komando tuh dan dim lurus rapat itu apa yuk sampaikan pesan itu sesuai bahasa mereka. Jadi nggak harus pakai Arab. Supu vakum apaan sih Ustaz ngomong itu? Coba kalau lurus rapat paham nggak? Bahasa Sundanya apa kalau lurus sama rapat? Lempeng. Lempeng rapat apa rapat bahasa Sunda? Sama. Bahasa Jawanya apa? Lempeng sama kencengnya lurus. Rapat ya. Medan bagaimana Medan? Pakai bahasa daerah itu yang orang langsung paham. Nggak usah pakai Arab. Saya tanya, kalau ngomong Arab apa ada pahalanya, Pak? Bapak ngomong Arab khair, ada yang ngene. Itu sama nggak? Lah sama lah khair. Saya tanya, apa kalau bilang khair itu pahalanya nambah? Lah Firaun juga ngomongnya khair. Firaun orang Arab. Lu jangan lucu orang sekarang. Al-afu
Afwan nih aneh. Saya yang balas al-afuful, kata saya begitu. Saking jengkelnya itu. Nggak usah ngomong afwan, ya ilah, gatel kuping saya. Ntar kalau saya layanin pakai bahasa Arab yang bener-bener apa nggak kelenger tuh orang. Ada guru bahasa Inggris itu di SMA sono. Kalau ketemu saya ngomongnya bahasa Arab terus, kayak halak Ustaz. I am very well, thank you. Lalu dia tanya, kayak halak Ustaz, saya bilang I am very well, thank you. Ya, kali waktu saya saking jengkelnya, atakallam ta lughatal arabiyyah fushatan. Langsung dia begini, apaan tuh? Kalau udah saya ajakin ngomong yang gitu kan dia kelenger itu. Atakallam lughah al-arabiyyah illa liman yafham wa illa yafham fala natakallam bil lughah al-arabiyyah. Buat apa saya ngomong bahasa Arab sama orang yang gak paham? Sia-sia. Orang ngomong Inggris taunya yes sama no. Am I love you, ama no smoking. Jangan macam-macam ngomong bahasa Inggris. Orang Jawa ngomongnya saya tresno karo kowe, wis gitu. Kalau orang Sunda bilangnya apa? Ai kabogoh, anjen. Itu lebih masuk ke hati daripada I love you apaan sih I love you? Ya Allah lah tuh udah cuma. Wakana dan adalah Nabi itu la yusolli, tidak sholat siapa Nabi ba'dal jum'ati, setelah sholat Jumat. Mananya apa? Ba'diyah. Hatta yansorifa. Ini hadis sekaligus apa? Menjadi jawaban apakah ada ba'diyah. Kalau qobliyah Jumat itu sudah sepakat ulama. Kita memang belum ketemu hadisnya di sini. Entar ada waktunya. Wakana dan adalah Nabi itu la yusolli, tidak sholat ia Nabi ba'dal jum'ati, setelah Jumat. Mananya ba'diyah Jumat. Hatta yansorifa, sehingga bubaran siapa Nabi. Hatta yansorifa, sehingga bubaran siapa Nabi. Fayusolli, kemudian sholat ya Nabi rakaataini, akan 2 rakaat fi baiti. Nabi sama sholat ba'diyah Jumatnya juga di rumah seperti itu. Ya kita kalau habis Jumatan langsung pulang berarti mau ngapain itu? Mau ba'diyah Jumat apa mau yang lain? Ya Allah, masing-masing bertanggung jawab. Wa an Ibni Umar wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wa rizqan mubarakan arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi